kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai chapel kita hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dari Hindi 2 sampai grade 2 akan mengikuti ibadah chapel online kami nih ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak K2 sampai grade 2 ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bisa bertumbuh bersama dalam-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan chapel kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Nah, nanti kalau Ibu Sapa tanya kabarnya, nanti jawabnya dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Ya, seperti itu ya. Ibu ulang ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Oke ya. Kalau begitu masih kurang semangat nih ya. Ibu mau sapa per grade aja deh ya. Mulai dari Hindi 2 sampai ke grade 2 ya. Tapi Ibu sapa dari grade 2 aja deh ya. Dari kelas 2 ya. Karena udah kelas 2 jadi suaranya harus kuat ya. Meskipun di rumah aja Ibu mau nih semua anak-anak grade 2 tetap semangat ya. Oke, Ibu sapa ya. Mana grade 2 suaranya? Oke ya, lumayan. Oke, grade 1 jangan mau kalah sama kakak-kakaknya ya. Grade 1 mana suaranya? Wah, mantap, good job. Oke, yang TK juga jangan mau kalah sama kakak-kakak yang di SD ya. Harus lebih semangat meskipun kita masih kecil kita ya, jangan mau kalah. Oke, Ibu sapa dari K2 aja ya. Karena tadi udah dari grade 2, sekarang kelas yang paling kecil. Kandi 2 mana suaranya? Yeay, good job. Oke, nah sekarang Ibu mau sapa kelas yang terakhir, kelas K3. Kandi 3 mana suaranya? Oke, good job. Oke, ya, karena semuanya udah semangat, terus Ibu udah sapa juga per grade. Ibu mau semuanya kita bangkit berdiri, ayo. Semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, mau menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, jangan malas-malas yuk. Ayo kita mau bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Semangat ya, ikuti gerakan Ibu ya. Ikuti gerakannya, terus suaranya harus kencang ya, harus terdengar nih sampai ke dapur, sampai keluar rumah juga harus terdengar. Oke, kita nyanyi lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi.
daki-daki gunung yang tinggi. Sekarang kita akan satu lagu pujian lagi. Ibu mau semuanya dari kelas K2 sampai grade 2 lebih semangat ya, karena lagunya ini semangat banget loh ya. Kita akan satu lagu pujian, judulnya Aku Anak Raja. Ikuti gerakan dulu ya. Meskipun nggak ketemu sama temannya, tunjuk aja nanti ke depannya, ke layarnya. Oke ya? Oke, kita ulang lagu ini. Kita nyanyi sekali lagi, Aku Anak Raja. Semuanya silakan duduk kembali. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Ibu mau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi ya. Kita nyanyi dari lagu yang berjudul Allahku Besar. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak persiapkan diri dulu, duduk yang manis. Good, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ibu Sihol pimpin dalam doa, anak-anak ikutin dalam hati saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami sudah memuji Tuhan melalui nyanyian yang telah kami nyanyikan. Terima kasih, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di hati anak-anak supaya kami dapat taat mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kami juga dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak dari K2, K3, Grade 1 and Grade 2. Ya, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan, cerita kisah Tuhan mengenai seseorang. Siapa seseorangnya Bu Sihol? Anak-anak kira-kira masih ingat nggak ya?
di chapel-chapel sebelumnya Miss Lydia sama Ibu Debbie cerita tentang apa ya? Masih ingat nggak ya? Tentang apa? Oh, tentang orang yang saleh. Benar, Bud. Tapi siapa nama orang yang saleh itu? Siapa namanya? Bapak Ayub orang Us. Ya, Bapak Ayub orang Us. Dia itu adalah orang yang saleh. Nah, hari ini Ibu Sihol akan melanjutkan cerita dari Ibu Debbie mengenai Bapak Ayub. Ya, hari ini kita akan mendengarkan respon Ayub. Nanti kalau misalnya anak-anak sudah bisa membaca, atau sebelum nanti tidur, minta tolong sama mama papanya yang punya Alkitab bisa baca di Ayub pasal 10 sampai 31. Jadi cerita kita hari ini dari Ayub pasal 10 sampai 31. Ya, mengenai respon Ayub. Tetapi sebelumnya Ibu Sihol mau kasih tunjuk, yaitu sekilas mengenai Ayub. Nah, tadi ada yang benar mengucapkan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Apa itu orang yang saleh, Bu Sihol? Orang yang saleh itu adalah orang yang mau taat kepada Tuhan. Dia mau berdoa sama Tuhan, mau memuji Tuhan dalam keadaan senang maupun susah. Dia tetap memuji Tuhan. Seperti Bapak Ayub, ini lihat ada gambar api, ya. Itu ketika Bapak Ayub mempersembahkan korban untuk Tuhan. Kalau dulu seperti ini mempersembahkan korban. Kalau sekarang kita tinggal berikan persembahan aja sama Tuhan. Nah, lalu Bapak Ayub itu dia juga diberkati Tuhan dengan memiliki ternak yang banyak. Ya, ada kambing domba yang dimiliki Bapak Ayub. Coba lihat nih gambarnya, banyak sekali. Kita nggak bisa hitung saking banyaknya. Ya, kalau kita lihat-lihat seperti ini, mungkin sampai sore baru kita bisa hitung. Ya, tapi di Alkitab disebutkan berapa banyak ternaknya Bapak Ayub ini. Nah, lalu Bapak Ayub juga memiliki anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang dimiliki oleh Bapak Ayub. Tapi karena kita tahu iblis gak suka lihat Bapak Ayub yang taat. Iblis bilang sama Tuhan, Tuhan, Ayub itu taat karena Tuhan memberkati dia. Coba deh kalau misalnya Tuhan ambil semua hartanya Ayub, Tuhan buat Ayub itu sakit, pasti dia akan mengutuki Tuhan. Pasti dia akan marah sama Tuhan, tidak menyembah Tuhan lagi. Terus Tuhan bilang, enggak kok, Ayub tetap taat kok kepadaku. Lalu Iblis bilang, oh kalau gitu ya udah Tuhan, izinkan aku untuk mencobai Ayub. Palingan nanti Ayub gak taat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, baik, kamu bisa mencobai Ayub, tapi kamu jangan sentuh Ayubnya, jangan ambil nyawa Ayub ya, kata Tuhan seperti itu. Nah, lalu akhirnya ya, setelah percakapan iblis dengan Tuhan, akhirnya Bapak Ayub, lihat ini gambarnya. Bapak Ayub ada merah-merah, ya, ada bentol-bentol merah. Bapak Ayub kena penyakit kulit. Nah, ini lihat ya, sampai merah-merah, bengkak-bengkak seluruh tubuhnya, kulitnya. Ternyata nggak sampai situ aja. Nah, lihat, harta kekayaan Ayub hilang. Ternak-ternaknya Bapak Ayub hilang semua, dirampas sama orang. Lalu anak-anaknya, ini anak-anak Bapak Ayub juga meninggal. Ya, ada 7 anak laki-laki
laki-laki dan 3 anak perempuan yang tadi, totalnya 10 anak Bapak Ayub meninggal. Nah, bahkan nih ya, bahkan teman-temannya Ayub bilang sama Bapak Ayub, jangan-jangan kamu berbuat dosa kali sama Tuhan, makanya Tuhan mendatangkan ini semua kepadamu. Lalu Bapak Ayub bilang, enggak kok, aku enggak ada kok marah-marah sama Tuhan. Aku enggak ada berbuat dosa sama Tuhan yang buat Tuhan sedih. Bukan, ini bukan karena dosaku, kata Bapak Ayub. Nah, lalu istrinya Bapak Ayub juga bilang, lihat, kamu itu sudah sakit loh. Ya sudah, sekarang kutuki saja Tuhanmu itu. Marah-marah saja sama Tuhan. Kan kamu sudah dibuat sakit. Ya sudah, kutukin saja Tuhan itu dan matilah sekarang. Gitu bilang istrinya Ayub. Jahat sekali ya istrinya Ayub. Nah, tapi apa respon Bapak Ayub? Bapak Ayub bilang sama istrinya, bukan, ini bukan karena Tuhan, katanya gitu. Masakan kita mau meminta yang baik-baik saja sama Tuhan? Kalau kita sekarang menderita, masa kita mengutuki Tuhan? Kita juga harus bisa terima dalam keadaan apapun, harus percaya sama Tuhan, kata Bapak Ayub. Bapak Ayub heran sama istrinya, kenapa istrinya bisa berkata untuk mengutuki Tuhan. Makanya Bapak Ayub bilang, kenapa kamu bicara seperti itu? Kenapa bicaramu seperti perempuan yang gila? Katanya Bapak Ayub. Karena Bapak Ayub gak suka istrinya itu mau menyalahkan Tuhan. Ya, nah kalau kita lihat anak-anak, seperti tadi yang sudah Ibu Silo sampaikan, bagaimana responnya Bapak Ayub kepada Tuhan? Apakah Bapak Ayub seperti gambar ini? Marah sama Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan jahat sih? Kan aku selalu memuji Tuhan. Aku selalu mempersembahkan korban bakaran sama Tuhan. Kok Tuhan buat seperti ini sih samaku? Bapak Ayub bilang gitu gak kira-kira? Tetot, tidak. Bapak Ayub tidak marah sama Tuhan. Lalu apa respon Bapak Ayub? Apakah seperti gambar ini? Menyalahkan Tuhan? Bilang sama Tuhan, Tuhan ini semua karena perbuatan Tuhan. Tuhan jahat samaku. Apakah Bapak Ayub bilang begitu? Tetot, tidak ya. Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Tapi apa respon Bapak Ayub, anak-anak? Nah, nanti untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa minta tolong sama mama papanya bacakan di Ayub 10 sampai 31. Nanti di situ akan ada lebih detailnya apa respon Bapak Ayub, ya. Nah, Ibu Sihol akan memberikan 3 respon dari Bapak Ayub. Responnya yang pertama yaitu Bapak Ayub tetap memuji Tuhan. Coba anak-anak lihat gambar ini, ya. Walaupun Bapak Ayub lihat kulitnya itu sudah sakit, dia sakit kulit, merah-merah kulitnya, dia tetap memuji Tuhan. Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia tetap memberikan kata-kata yang indah untuk Tuhan. Ya, dia tetap menyanjung Tuhan. Kalau sekarang kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, ya. Nah, dulu di zaman Bapak Ayub memuji Tuhan itu dengan bersyair namanya. Syair itu adalah kata-kata yang indah, yang menyatakan perasaannya. Nah, sama Bapak Ayub juga bersyair untuk Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan syairnya. Ya, dia tidak mau menyalahkan Tuhan, tapi tetap memuji kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang bagaimana Tuhan itu selalu memelihara Bapak Ayub. Itu respon yang pertama. Lalu apa respon yang kedua? Respon yang kedua adalah Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Nih, ketika teman-temannya bilang, Ayub, itu semua karena kamu berbuat salah, makanya Tuhan memberikan kamu
seperti ini. Tuhan memberikan kamu penderitaan ini semua karena kamu bersalah sama Tuhan. Makanya Tuhan menimpakan semua penderitaan ini. Tapi Bapak Ayub bilang, bukan, ini bukan karena Tuhan. Aku tidak ada berbuat salah sama Tuhan. Aku selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi ini semua bukan karena perbuatan Tuhan. Bapak Ayub bilang seperti itu. Bahkan tadi Ibu Sihol sudah sempat katakan ya, waktu istrinya bilang, kutuki saja Tuhanmu, itu semua salahnya Tuhan. Nah, Bapak Ayub justru membela Tuhan. Ya, Bapak Ayub tidak mendengarkan istrinya, tapi dia membela Tuhan. Dia bilang, bukan, ini bukan salahnya Tuhan. Itu respon yang kedua, Bapak Ayub tidak mendengarkan Tuhan. Lalu Bu Sihol, respon yang ketiga apa dong Bu Sihol? Nah, respon yang ketiga, Bapak Ayub tetap percaya sama Tuhan. Bapak Ayub percaya bahwa dalam keadaan apapun, semuanya dalam kendalinya Tuhan. Baik itu ketika dia senang, ya dalam keadaan senang, waktu ternaknya masih banyak, anak-anaknya masih hidup, tubuhnya masih sehat, dia tahu itu semua karena Tuhan. Nah, bahkan pada saat Bapak Ayub menderita seperti ini, ya dia penyakitan, kulitnya sakit, lalu anak-anaknya sudah meninggal, ternak-ternaknya sudah hilang, semua kekayaannya hilang. Lalu ketika sahabat-sahabatnya juga menyalahkan dia, menyalahkan Bapak Ayub, lalu istrinya juga berkata yang tidak benar, ya Bapak Ayub tetap percaya sama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menemani Bapak Ayub. Tuhan selalu beserta Bapak Ayub dalam keadaan senang maupun susah. Bapak Ayub percaya bahwa Tuhan selalu mengiringi langkahnya. Itu respon Bapak Ayub. Jadi ada 3 respon Bapak Ayub ya. Yang pertama, Bapak Ayub tetap memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah. Yang kedua, Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ayub tetap percaya pada Tuhan dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik menurut manusia. Oke, lalu setelah itu Ibu Sihol mau kasih tunjuk ini. Lihat ya. Nah, ini salah satu Bapak Ayub memuji Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Lihat, walaupun Bapak Ayub kulitnya sakit seperti ini, dia tetap berdoa sama Tuhan. Bahkan Bapak Ayub bilang sama temannya, katanya begini di Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Ayub bilang, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Ayub tahu bahwa Tuhan selalu besertanya. Ayub percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Makanya Bapak Ayub sanggup mengeluarkan kata-kata yang indah seperti ini. Nah, anak-anak, kalau anak-anak lihat ya seperti yang Ibu Sihol sampaikan tadi, kita tidak bisa membaca ayat Ayub 10 sampai 31 sekarang karena waktunya nanti gak cukup. Tapi kalau anak-anak minta tolong sama mama papanya bacakan ayat 10 sampai 31, di situ anak-anak bakalan lihat bahwa Ayub tetap menggunakan kata-kata yang indah untuk memuji Tuhan. Ibu Sihol sampaikan tadi, Ayub bersyair. Kalau sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu, nah Bapak Ayub memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah, dengan syair yang indah. Lalu Bapak Ayub juga percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya, baik susah maupun senang. Ya, semuanya itu puji
kesuciannya Bapak Ayub dan kepercayaannya Bapak Ayub dituliskan dengan kata-kata yang indah di kitab Ayub. Begitulah cara Bapak Ayub memuji Tuhan. Nah, kalau anak-anak sendiri setelah melihat, ya, kita melihat Bapak Ayub memuji Tuhan bukan hanya pada saat Bapak Ayub senang saja, tapi ketika Bapak Ayub dalam keadaan yang menderita, dia juga tetap memuji Tuhan, ya. Nah, sekarang Ibu Sihol mau tanya sama anak-anak. Kalau anak-anak, pada saat kapan anak-anak memuji Tuhan? Apakah hanya pada saat senang saja anak-anak baru memuji Tuhan? Pada saat keadaan sedih, anak-anak malah marah sama Tuhan. Ayo, pada saat kapan anak-anak memuji Tuhan? Nah, harapan Ibu Sihol, kita memuji Tuhan seperti Bapak Ayub pada saat senang maupun pada saat susah. Ya, itu. Lalu pertanyaan Ibu Sihol yang kedua, bagaimana cara anak-anak memuji Tuhan? Bagaimana ya cara anak-anak memuji Tuhan? Kalau Bapak Ayub caranya memuji Tuhan dengan memberikan kata-kata yang indah, ya. Memberikan kata-kata yang indah, bersyair kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak memuji Tuhan bisa dengan seperti ini. Kita bisa mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti ini. Ini foto siapa? Ada foto Hayden di sini. Hayden memuji Tuhan tahun lalu dengan cara memberikan kepintarannya. Dia mau mengikuti olimpiade karena Tuhan sudah memberikan kepintaran sama Hayden. Jadi Hayden memuji Tuhan dengan mengembangkan talentanya, yaitu mengikuti olimpiade. Ya, lalu ini Sinara. Bagaimana caranya Sinara memuji Tuhan? Tuhan memberikan Sinara talenta, bisa ikut fashion show. Ya, tahun lalu Sinara mengembangkan talentanya dengan mengikuti fashion show waktu International Week. Nah, ini siapa? Foto siapa ini? Iya, ini adalah fotonya Tora. Tora juga memuji Tuhan dengan cara melatih bernyanyi. Ya, waktu di sekolah Tora mau bernyanyi, latihan bernyanyi dengan baik. Itu juga salah satu memuji Tuhan, mengembangkan talenta. Ya, oleh karena itu, karena anak-anak memiliki banyak sekali talenta dan guru-guru melihat bahwa anak-anak memiliki beragam talenta yang harus dikembalikan juga sama Tuhan. Makanya di dalam kesempatan 1 minggu ini, guru-guru memberikan kesempatan untuk anak-anak juga memuji Tuhan melalui talentanya, yaitu pada event Pekan Budaya ini. Ya, jadi nanti anak-anak ada yang bernyanyi, ya, lalu ada yang memasak, masakan khas Linggau ini. Ya, lalu nanti anak-anak juga bisa mewarnai. Itu juga merupakan talenta yang bisa anak-anak persembahkan untuk memuji Tuhan. Ya, kalau tadi Bapak Ayub dengan kata-kata yang indah, anak-anak dengan talenta. Kenapa Bu Sihol kita harus mengembangkan talenta ini? Lalu kan Pekan Budaya ini mengenai Lubuk Linggau. Emangnya apa hubungannya Lubuk Linggau dengan Tuhan? Apa hubungannya Pekan Budaya dengan Tuhan? Nah, kita mengadakan Pekan Budaya I Love Lubuk Linggau itu sebagai ucapan syukur kita atas akal budi yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Karena Tuhan sudah memberikan akal budi kepada manusia, sehingga manusia dapat menciptakan budaya. Kayak di Linggau, ada budaya di Linggau, ada tarian, makanan khas, ya, ada lagu. Itu dari mana sih? Karena Tuhan memberikan kepintaran untuk manusia. Nah, kita juga bersyukur keberadaan budaya Lubuk Linggau ini masih ada sampai sekarang. Itu menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kota Lubuk Linggau. Tuhan sayang sekali sama Lubuk Linggau. Makanya kebudayaannya masih ada sampai sekarang. Jadi anak-anak, Sihol harapkan anak-anak dapat menikmati Pekan Budaya ini juga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan.
kita melakukan pekan budaya bukan hanya sebagai happy-happy aja, tapi kita juga bisa memuji Tuhan melalui pekan budaya ini. Seperti Bapak Ayu memuji Tuhan dengan syairnya. Oke, nah yang terakhir Ibu Singhol mau tanyakan kepada anak-anak. Setelah anak-anak lihat bagaimana Bapak Ayu pada masa senang, pada masa susah, lalu bagaimana responnya Bapak Ayu juga, Ibu Singhol mau tanya, kemudian apa ya yang akan terjadi kepada Bapak Ayu? Kira-kira bagaimana? Apakah Bapak Ayu terus-terusan akan sakit? Atau bahkan Bapak Ayu langsung meninggal? Apa ya yang akan terjadi? Apa? Oke, Ibu Singhol lock dulu jawabannya ya. Ibu Singhol keep dulu jawabannya anak-anak semua, dan anak-anak boleh tahu jawabannya nanti di chapel berikutnya. Oke? Jadi anak-anak di chapel berikutnya Ibu Singhol harapkan anak-anak juga mengikutinya ya. Oke, nah sekarang kita mau menutup chapel kita, menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur bahwa kami dapat mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Engkau sangat mengasihi Bapak Ayub. Kami bersyukur dengan ketaatan Bapak Ayub, kami juga dapat belajar bagaimana kami bisa taat juga nantinya kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon bila kiranya Tuhan yang memberikan kami hati yang taat, hati yang percaya kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kami mau taat kepadamu. Untuk itu Tuhan, bila kiranya Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kami, apapun yang anak-anak lakukan, biarlah kiranya kami selalu dipenuhi sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang sudah disampaikan Ibu Singhol. Nah, Ibu mau kita bisa nih sama-sama bertumbuh ya. Kita jadikan firman Tuhan ini pelita dalam hidup kita. Dan sekarang untuk meresponi firman Tuhan, Ibu mau mengajak anak-anak itu dan sampai grade 2 kita bernyanyi lagu yang berjudul A Gift to You. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang lain, Ibu mau mengajak kita semua berdoa nih. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata
biasanya tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah melakukan chapel kami bersama-sama Tuhan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu, ajari kami ya Tuhan, mampukan kami semua dari K2 sampai grade 2 untuk bisa melakukan ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong yang sertai, dan Tuhan yang temani kami hingga kami bisa melakukan semua tugas kami hari ini dengan baik ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke semuanya, sampai bertemu di chapel junior yang berikutnya.